Selamat malam teman-teman. Hari ini kita akan melakukan kegiatan plan study lesson kelompok kita yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Ada beberapa poin, nanti teman-teman menambahi kalau yang dari saya kurang ya. Yang pertama kita akan mendiskusikan mengenai penentuan sekolahnya di mana, dan ini sudah kita diskusikan via WA. Sekolah yang akan digunakan sebagai tempat melaksanakan kegiatan lesson studi kita adalah SMP Nusantara di Jalan Koko. Kemudian yang kedua, menentukan kelas. Yang ketiganya, metode pembelajaran yang akan digunakan itu apa dan seperti bagaimana serta penjelasannya. Kemudian yang keempat, pemateri atau guru yang akan mengajar di kelas nanti siapa. Yang kelimanya, langkah-langkah observasi, apa yang harus dilakukan oleh teman-teman sebagai observer. Kan nanti ada yang menjadi guru pemateri, ada yang menjadi observer. Nah, langkah-langkah apa yang harus dilakukan dalam kegiatan observasi tersebut. Yang keenamnya, siapa saja yang akan menjadi observer, apakah dari kita saja atau misalnya kita melibatkan pihak sekolah, misalnya kurikulum, kepala sekolah atau wali kelas atau siapa gitu. Yang ketujuhnya, tadi aspek-aspek yang akan diobservasi itu apa saja. Kemudian yang kedelapan, format observasi. Yang kesembilannya mungkin nanti tambahan dari teman-teman ya. Poin yang pertama mengenai sekolah yang akan kita datangi untuk kegiatan lesson study ini, kita sudah tentukan SMP Nusantara. Nah, kelas. Iya teh. Kalau besok fokus observasinya siswa deh kayaknya kalau melihat di contoh video kemarin itu. Iya lebih ke siswa kemarin Bu. Jadi gurunya nggak begitu di ini apa sih gitu ya, lebih ke arah pembelajaran siswa gimana di kelas kayaknya gitu ya. Iya teh. Cuman berarti kan indikatornya kita ganti, misalkan peserta didik membaca dan memahami contoh mengenai teks puisi misalnya. Berarti ya, gitu ya indikatornya. Ya boleh, itu indikatornya. Misalnya nanti kegiatannya apa, siswa menyimak, siswa mengobrol, misalnya siswa melamun, misalnya itu kita masukin di poin-poin di pembagian indikatornya gitu. Indikatornya yang tadi misalnya siswa menonton video, nanti gitu. Pembagiannya siswa tuh gimana kegiatannya gitu. Iya teh. Ya paham. Jadi aspeknya kita ini ya, aspek observasinya dua. Yang pertama, peran guru dalam mengajar, mulai dari kegiatan pembukaan, kegiatan sampai penutup. Kemudian kegiatan siswa dalam belajar gitu ya. Ya Bu, benar. Iya teh gitu teh. Pertama lembar observasi guru, terus yang kedua lembar observasi siswa ya, betul-betul. Jadi lembar observasinya dipisahin, nanti ada dua ya. Berarti kalau lembar observasi guru yang jadi observer yang nilai guru siapa? Kita juga, yang bertiga juga. Kan nanti Kak Yuliana dibagi dua, kan nanti misalkan yang menjadi observer guru misalkan TSB. Di sini ada puisi, terima kasih guru. Terima kasih guru. Berkatmu aku tahu aksara. Berkatmu aku paham logika.
para guru dan meneruskan perjuangan menyediakan bangsa. Aku kelapa bingung itu menganalisis. Nah, begitu ya. Baik, kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Hari ini kita akan melaksanakan lesson study yang terakhir, yaitu SI-nya. SI itu evaluasi terhadap kemarin pelaksanaan terhadap apa yang kita sudah berikan ke murid dan kita terapkan materi dan kita sampaikan. Mangga untuk para observer laporkan hasil dari kemarin guru model yang menyampaikannya, terus muridnya seperti apa. Disilakan. Siapa dulu yang akan mulai? Terus menyebut nama atau gimana? Kayaknya bisa tetanya menyebut nama siswanya gitu yang sudah kita observasi kemarin. Mau siapa dulu, Mangga? Ibu, kalau dari saya kemarin nggak tulis nama, tapi tulis kelompok doang. Oh ya, nggak apa-apa, seitunya aja. Yang kemarin ditemukan dari hasil observasi. Boleh saya dulu aja deh. Mangga, silakan Tetanya. Nanti juga itu pendatar. master yang menutup ya. Kalau dari hasil observasi kemarin saya, ada 6 kelompok yang diteliti. Beberapa anggota kelompok bekerja dengan baik, namun ditemukan rata-rata di setiap kelompok ada beberapa anggota juga yang tidak bekerja dengan baik gitu. Bahkan ada yang namanya disebut oleh kelompoknya, yaitu beban kelompok katanya gitu ya, sambil bercanda ala anak SMP kelas 7. Begitu. Contohnya adalah kelompoknya Dika dan Andika. Nah, Dika ini dia tidak bekerja, tapi selama mendengarkan Dika ini aktif sibuk sendiri. Nah, jadi saya temui itu kemudian di kelompoknya Yanuar ada Reinhard. Reinhard ketika itu tampak tidak bekerja apa-apa. Saya untuk dia mau presentasi akhirnya. Jadi mau tidak mau Reinhard juga ikutan. Kemudian ada kelompok kalau yang perempuan saya amati Peserta didik atau siswa gitu. Jadi harus ada juga terobosan-terobosan yang baru atau ikut serta melihat dan mengecek anak-anaknya apakah paham atau tidak. Karena ketika 10 menit mereka masih mengerjakan dan ada beberapa orang yang emang masih kebingungan dan masih belum tahu apapun itu, ya benar. Nah, dan terus dan saya sangat apresiasi itu kepada peserta didik 8B, ya ada beberapa orang yang berani gitu ya tampil ke depan, beberapa orang, tapi beberapanya orang lagi ada yang masih malu-malu untuk mempresentasikan hasil diskusinya dengan kelompoknya. Itu mungkin dari saya, Maya. Mangga mungkin ada tambahan lagi dari observer yang lainnya. Tambahan sedikit ya. Tapi sebagai metode pembelajaran, saya kira discovery learning ini bagus untuk melatih kemandirian ya. Jadi siswa itu tidak tergantung ke guru, harus disuapin terus, harus dikasih tahu. Secara sebuah metode untuk melatih kemandirian siswa agar mereka bisa mengerjakan sendiri gitu segala latihan, kemudian materi, itu saya rasa ini bagus sih gitu discovery learning. Jadi siswa bisa terlatih untuk
apa-apa tuh tidak harus diarahkan oleh guru, dikasih tahu jawabannya gitu. Nah, mungkin gitu ya, betul kata Aiki tadi, kelemahannya adalah kita harus tahu dulu karakteristik siswinya itu seperti bagaimana gitu. Kalau misalnya diterapkan di 8B yang anak-anaknya pemalu seperti kemarin gitu, kayaknya agak sulit gitu. Jadi mereka malah bingung, ini saya harus ngapain gitu, harus bagaimana gitu ya. Malah saling tunjuk gitu ya. Kalau bahasa Sunda tuh, kemana kayak gitu ya. Kalau dalam bahasa Sunda tuh, tuh nggak tuh ngerti, malah pada gitu. Sebagai metode untuk melatih keberanian itu bagus gitu. Jadi mungkin di scaffold learning itu cocoknya gitu di kelas 9 atau kelas 8 semester 2 mungkin ya, setelah siswa punya rasa keberanian, punya rasa percaya diri, terus mereka sudah mulai bisa mandiri lah gitu. Oh ini saya cuman kelompok kami gitu cuman mendapat arahan untuk cari unsur puisi yang ada dalam puisi tersebut gitu. Gak usah harus jelaskan dulu tema tuh yang seperti ini, ini cara mencarinya, ini gitu, gak usah harus disuapin. Sok baca terima kasih guru, berarti siapa berterima kasihnya, misalnya untuk siapa berterima kasih, untuk guru, sok masukin ke situ, berarti itu salah satu tema. Jadi tidak harus terlalu disuapin oleh guru lah. Itu mungkin Kak Yuli, Teh Tania dari saya, mangga kalau ada tambahan.